Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan, ubi jalar kita sudah kayak gini ya. Alhamdulillah di usia 2 bulan. Ini varietas yang akan saya review hari ini adalah Red Sweet ya. Red Sweet yang ini salah satu ubi jalar yang saya kembangkan. Ini bisa kita tanam di segala musim. Maksudnya musim penghujan juga boleh, juga bisa karena tidak menjalar, dan bisa juga keunggulannya untuk red sweet ini bisa kita tanam di tempat yang teduh ya. Teduh maksudnya dengan adanya banyak pepohonan tinggi yang ada di sekitar lahan kita. Contohnya ini ya. Nah, ini kita berada di bawah, tepat di bawah pohon bambu ya. Nah, seperti ini ya. Kita berada di lahan. Ini bekas persawahan tapi berada di pinggir. Nah, seperti ini. Kenapa Bang Heri menanami kok jenis varietas red sweet seperti ini ya. Nah, ini red sweet mirip, ada sedikit kemiripan dengan gemoy 1 ya, yang ini gemoy 1. Nah, ini adalah red sweet ya, sama, hampir sama pokoknya. Nah, ini varietas red sweet adalah salah satu keunggulan yang perlu saya jelaskan, yaitu tidak menjalar ya. Bisa ditanam di bawah atau di dekat tanaman tinggi seperti yang ada di depan saya ini. Ini otomatis sinar ini sangat mengganggu ya dengan adanya pohon. Tapi dengan kualitas atau keistimewaan dari red sweet ini, umbinya ternyata ya alhamdulillah ya, di usia 2 bulan sudah kayak gini. Nah, ini batangnya juga aman ya, tidak menjalar ya untuk red sweet. Nah, seperti ini kita sepil, batang tidak terlalu panjang, juga tanpa adanya akar ya. Uniknya red sweet ini walaupun muncul akar ya, ini tidak bisa memanjang ya, jadi lebih aman ya. Beda dengan jenis-jenis yang lain yang jenis menjalar, akar tumbuh di mana-mana. Seperti itu. Wah, ini unggul ya, termasuk mudah dibudidayakan di musim penghujan sekalipun ya. Tidak ada akar, walaupun ada cuma pendek kayak gini. Nah, ini jarang sekali ya terdapat akar. Nah, tidak bisa memanjang, ya, istimewa itu. Nah, ini saya cek di usia 2 bulan lebihnya 4 hari, wah umbinya nih sudah besar ternyata. Nah, ini adalah ubi, ini banyak, saking manisnya ditunggu semut ya, semut merah. Nah, dengan penampakan batangnya ya sederhana sekali ya. Nah, ini untuk kawan-kawan khususnya para pecinta ubi jalar, kalau melihat tanaman yang usia 2 bulan masih kayak gini ya, ini tak sepil dari jarak jauh. Nah, ini yang kemarin kita sudah mempunyai sekitar 500 batang ya. Mungkin di video-video yang lain khusus jenis ini red sweet 1 sama red sweet 2 ada ya. Jadi wes kayak gini nah. Umbi nih, wah ini mantep banget ya. Warnanya merah merona. Nah, nih besar banget umbi nih. Ini identik agak panjang ya. Biasanya umbinya itu tidak terlalu banyak ya untuk varietas red sweet 1 ya, yang pupusnya kayak gini ya. Ada sedikit kemiripan dengan gading dong, ada sedikit mirip dengan gemoy 1 ya. Karena memang ini adalah salah satu hasil silangan dari hasil persilangan ya, bulet kayak intinya. Tapi alhamdulillah umbi ini bisa kita pertanggungjawabkan kualitas produksinya, mulai dari jumlahnya semakin banyak seperti ini ya, 2 bulan ya. Mungkin untuk varietas-varietas yang lain kalau 2 bulan sudah gandeng ya rata-rata itu. Tapi untuk red sweet 1 dan 2 ini masih aman ya, masih berada di antara atau di atas biddingan semuanya. Nah, seperti ini. Ini di sini suasana lagi panas loh. Ini hari-hari hujan terus-menerus, tapi kok tumben ya hari ini tuh lagi panas ya. Nah, ini Bang Heri langsung meluncur ke lokasi ya, seperti itu. Wes mantep pokoknya. Nah, ini buat kawan-kawan di usia 2 bulan, kalau Anda menginginkan pemupukan kedua bisa dilakukan ya. Karena kalau pemupukan biasanya saya itu melakukan di usia sekitar 40 sampai 50 hari. Tapi dengan kondisi sudah subur. Tapi kalau seperti ini ya ini terserah Anda, ini kurang subur atau tidak, Anda bisa memupuk. Tapi kalau saya ini
saya pupuk juga bisa, tidak pun tidak masalah ya, karena sudah pengecekan umbi itu tadi ya sudah besar. Untuk jenis ini memang istimewa ya. Ini nek kanggone Bang Heri termasuk salah satu varietas istimewa. Nah, contohnya kayak gini, nah seperti yang bilang. Nah, ini menjalar cuman sekitar 40 cm, kemudian akan tumbuh tunas terus menerus dari bagian bawah ya, seperti ini. Nah, naik ini banyak sekali ya. Ini keunggulan. Jadi kita tidak terlalu repot untuk merawat tanaman ini dengan membalik-balikkan batang daun yang rimbun ya. Tapi dengan keistimewaan salah satu dari red sweet ini, kita sudah terbantu dengan tidak perlu mengangkat atau membalik tanaman kita di usia-usia fase 2 bulan. Untuk jenis yang menjalar rata-rata kan sudah jauh menjalar ya, tapi untuk red sweet nah, masih aman. Walaupun kita berjalan lari antar bidangan itu tidak akan ada yang keinjak ya, seperti ini. Nah, ini pengen ngecek lagi kayak saya. Nah, karena dengan suasana yang cukup cerah hari ini, tadi sudah ngecek yang red sweet 1 ya, yang tidak pupus ungu. Kali ini aku mau nyoba sing pupusnya ungu, yaitu red sweet 2 ya, dengan kondisi yang ya sama-sama cuman seperti ini ya. Alhamdulillah kayaknya ini juga sama ya, speknya sama. Akar yang tumbuh dari ruasnya itu hanya sekitar 1-2 cm saja ya. Setelah itu tidak akan menancap karena sudah berhenti ya. Ini bukan kita potong ya, asli ya. Nah, seperti ini ya. Akar jarang walaupun di musim penghujan. Nah, ini sudah muncul retakan ya. Ini menandakan akan ada umbi bagian dalam. Walaupun kita belum mengecek secara langsung, tapi kita coba ya, kita cek. Nah, ternyata nih, untuk red sweet umbinya seperti ini ya. Sudah besar sekali, layak kita panen ya di usia 2 bulan ya. Nah, contoh ini salah satu keistimewaan red sweet yang saya punya. Walaupun kita tanam di bawah atau dekat dengan pohon, contohnya yang barusan kita videokan bareng-bareng yaitu bambu ya. Nah, seperti ini umbi ini wes mantap ya, jos ya. Tidak diragukan lagi untuk red sweet saat ini salah satu yang menyandang predikat bisa ditanam di dekat tanaman rimbun ya, contohnya tanaman bambu ya. Karena nih di belakang saya semua adalah tanaman bambu ya, semuanya ya. Kita berada di bawahnya. Yang jelas, nah ini akan terhalang sinar matahari oleh tanaman besar. Tapi ya itu istimewanya red sweet yang saya punya itu bisa kita kembangkan di lahan walaupun dekat dengan tanaman tinggi, contohnya tanaman bambu ya. Istimewa pokoknya ya, ini besar banget umbinya ya. Memang umbinya tidak terlalu banyak, tapi kalau dengan kualitas yang kayak gini, ibaratnya katakan satu pohon cuma berumbi 6-7 itu sudah kategori besar kan ya, tetap di atas 1 kilo ya bobotnya. Nah, jadi aman ya. Oke, tak timbun dulu ya, walaupun sudah besar memang belum waktunya panen. Nah, kita timbun saja ya. Ini untuk red sweet 2 ya. Nah, daunnya sama persis ya dengan yang satu ya. Ini yang satu, nah kayak gini ya. Sekilas mirip gading dong ya, mirip gitu. Terkadang kawan-kawan juga bingung, wah itu daunnya ini mirip ya, mirip betul ya. Nah ya, istimewanya kayak gini, semua tunas-tunas itu tumbuh terus dari dekat batang yang kita tancapkan. Jadi istimewa sekali ya, dengan produksi juga lumayan bagus. Perawatan ini sangat minim sekali walaupun terguyur hujan yang selalu terus menerus ya. Nah, ini keistimewaan dari red sweet ya. Nah, seperti ini. Tanaman jenis ini akan keluar akar dan menancap tanah hanya saja kalau tertimbun tanah ya, ujung yang menjalar. Tapi kalau walaupun menjalar, kalau tidak tertimbun tanah, tidak akan akar itu menancap pada tanah ya. Itu mudahnya ya. Jadi wes to, nek jenis ini kita kembangkan, yang jelas para petani akan seneng ya. Karena apa? Karena untuk masa perawatan yang jelas bisa dipangkas dengan tanaman ini ya.
Kalau kita menanam yang selalu menjalar jauh sampai ada yang 1 meter, 2 meter, itu pasti akan lebih intensif kita berada di lahan. Tapi kalau dengan keistimewaan contohnya red sweet 1 dan 2 yang kita punya, itu walaupun kita tidak datang ke lahan, asalkan sudah kita pupuk, kita biarkan saja sudah akan panen ya. Tapi harus didukung dengan kondisi lahan saat penanaman pun gulma ya jarang ada ya, seperti ini. Di usia 2 bulan penampakan yang tidak terlalu limbut tapi dengan kualitas umbi yang Anda sudah bisa lihat tadi ya, dengan kualitas yang cukup bagus ya. Contohnya itu tadi. Nah, pokoknya untuk petani ubi jalar tetap semangat ya. Anda yang mempunyai metode apapun bisa dibagikan di laman YouTube masing-masing nih. Nah, ngomentarin Bang Heri ya boleh ya. Ini tak coba ngecek lagi yang ada di samping saya ini ya. Nah, seperti ini. Wih, ini ada yang panjang loh. Nah, ini ada beberapa yang wah, ini belum begitu besar ya. Tapi ini sudah ada yang cukup panjang ya. Biasanya, wih, itu yang bagian dalam ternyata. Nah, itu yang bagian dalam ini besar banget ini. Ini yang kecil cuma ada 3-4 ya, seperti itu. Wis pokoknya sementara ini untuk varietas red sweet sudah saya buktikan dengan besarnya umbi yang ada. Sudah 3 kali panen saya, bagus hasilnya. Nah, ini akar yang panjang ini juga salah satu akan jadi umbi ya. Nanti kalau kita yang besar itu sudah ambil ya. Mantap banget. Wes dengan kondisi sing tidak menjalar kemana-mana batangnya ya, yang jelas perawatan akan lebih mudah kita untuk menanam jenis-jenis seperti ini ya. Pokoknya bagus deh gitu ya. Alhamdulillah. Nanti buat kawan-kawan yang khususnya pecinta ubi jalar bisa ditunggu saat kapan panen ya seperti ini. Nah, kita ngecek lagi. Nah, ini sudah kelihatan muncul red sweet 1. Wih, ini ternyata tak korek-korek. Wah, mantap ya. Nih, ini identik dengan warnanya sangat merah ya. Ini kualitasnya juga manis ya, rasanya manis, produksinya bagus ya. Dengan ini batang yang cuma segini ya. Sekali lagi kita tidak pernah pruning ya untuk tanaman kita, karena untuk pruning kalau dengan di pruning akan habis ya. Jadi khasnya produksi Bang Heri rata-rata ya kayak gini, tidak terlalu mengutamakan tingkat rimbun batang dan daun, tapi mengutamakan pertumbuhan umbinya yang lebih cepat ya. Itu tadi inovasi yang kita terapkan, selalu mengutamakan untuk peningkatan produksi umbinya ya. Tapi kalau kita bikin lebih subur atau lebih rimbun dari ini juga bisa ya, dan umbinya pun akan lebih dari ini ya. Tapi yang jelas kalau terlalu rimbun akan ada tambahan biaya pupuk, biaya perawatan lebih ya. Tapi dengan kondisi yang 2 bulan masih seperti ini, dengan umbinya sudah layak jual. Nah, kenapa kita tidak mempertahankan metode yang ini ya? Nah, contohnya ini tadi. Alhamdulillah bagus ya, kita timbun aja ya. Mungkin dengan banyaknya semut-semut merah menandakan rasanya wis mesti manis ya. Ya alhamdulillah kita sudah mengolah ya dengan metode kita oven, manis banget. Nah, kenapa kok manis banget? Akhirnya saya namakan red sweet ya. Red itu merah, sweet itu manis, dengan madu yang bisa sampai meleleh ya untuk red sweet 1 dan 2 ya. Ya seperti itu. Dan kualitas red sweet ini bisa dikategorikan sudah jadi incaran para petani di sini ya. Karena kita masih punya sekitar 500 batang red sweet ini ya. Setelah kemarin panen perdana, terus dikembangkan bagus hasilnya dengan rasa yang bagus, produksi meningkat dengan minimnya perawatan karena tidak menjalar. Wah, ini di sini banyak kawan-kawan yang sudah meminta untuk kembangkan dulu dengan banyak, nanti saya setelah padi saya nanam jenis itu. Oke ya, siap kayak gitu ya. Mantap. Nah, seperti ini. Yes, pokoknya inovasi ini ditunggu saja untuk yang lain. Nih, hari ini khusus spesial buat kawan-kawan menyimak, melihat usia tanaman 2 bulan dengan kondisi yang tidak terlalu rimbun atau sedang-sedang saja, tapi umbinya sudah bagus ya. Itu tetap kita kawal untuk red sweet, semoga tetap
berjaya ya. Dan banyak kawan-kawan yang menginginkan bibitnya segera terpenuhi dengan hasil yang bagus ya seperti itu. Oke, terima kasih buat kawan-kawan, tetap semangat untuk para petani. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.